Salam sejahtera, salam kasih, dan salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Salam. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini Minggu kedua, tanggal 11 Januari 2026, merupakan minggu di mana kita dalam keadaan menghadapi situasi rutinitas sehari-hari. Dalam keadaan yang seperti ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua dalam konteks minggu yang kedua di tahun 2026 ini, dengan topik ataupun dengan judul khotbah menemukan Tuhan dalam rutinitas yang kembali datang. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya minta Inang Gembala membaca buat kita semua. Demikian firman Tuhan, ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Terus? Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, terus lagi? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terus? Yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Iya, sampai di situ amanah. Bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya itu, ya, dalam pembuangan saudaraku, oleh karena nenek moyang mereka yang berulah. Tapi mereka tidak pernah merasakan keadaan sulit itu. Sehingga kita baca satu kisah Israel di dalam Yesaya 43 ini ayat 18 sampai 19 ini dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, kata Tuhan. Ya, itu yang pertama. Rasul Paulus mengatakan nama Inang dalam Filipi pasal 3. Ya, coba lagi buka. Filipi pasal 3. Rasul Paulus ingatkan jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat yang ke 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, terus? Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang. Nah, Rasul Paulus mengatakan sebagai juga kebenaran firman buat kita, aku melupakan apa yang di belakangku, terus? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Iya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terus apa lagi? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Apa hadiah itu, saudaraku? Ini hadiah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu panggilan surga. Nah ini, saudaraku, berlombalah untuk melayani Tuhan, saudara. Di tahun 2026 ini, ya, berlombalah untuk masuk memenuhi panggilan Tuhan. Pelayanan, melayani Tuhan. Ada nyanyi yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Alkitab nyanyi lagi berkata, ku tak membawa apapun juga
saat ku terlahir ke dunia, ku tinggal pergi, pada akhirnya juga tidak membawa apa-apa. Inilah yang aku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati sebagai hamba, ya, dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Ada nyanyiannya seperti itu, makna. Kita lihat bencana alam menenggelamkan semua harta benda, macam mobil-mobilan kita lihat, tidak ada artinya lagi. Ya kalau misalnya dia selamat, saudaraku, ya masih puji Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan, kita selamat sehat di 2006 ini. Nah kalau misalnya Tuhan izinkan kita mati karena bencana alam, tertimbun, ya, tertimpa tanah longsor dan lain-lain sebagainya, tenggelam hanyut di bawah arus derasnya air banjir yang menenggelamkan. Seizin Tuhan itu semua terjadi. Walaupun saya mau katakan senada, seirama saya dengan Epurus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, sependapat saya dengan beliau. Bencana alam yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, itu bukanlah kehendak Tuhan. Tetapi itu adalah ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara brutal berpuluh tahun. Perilaku itu terjadi dan sudah diingatkan berkali-kali melalui, ya, para pemerhati lingkungan sudah mengingatkan, tidak mempan. Sudah diingatkan juga melalui ormas-ormas keagamaan, nggak mempan. Lalu kemudian alam itu sendirilah yang berbicara. Itulah bencana alam ini. Perhatikan baik-baik saudaraku. Melupakan apa yang di belakang dalam pengertian saudaraku. Mama sabe nama saya di 2025. Tak pala saya tengok bebe. Ya, nggak usah terlalu kita ingat-ingat lagi itu semua traumatis yang kita alami bencana alam itu. Ya, atau ada kegagalan-kegagalan di 2025. Ya sudahlah, di 2008 ini Tuhan tolong aku supaya aku tidak gagal. Itu saja, Mang Inang. Aku perbaiki lagi komitmenku, sikapku, meresponi kasih-Mu Tuhan. Jangan lagi sama dengan cara respon kasih-Mu di tahun 2005, kalau memang itu sebuah kegagalan. Ubah. Lam jonok kau Tuhan. Unang di pola yang sama. Tapi kalau memang keberhasilan kau dapatkan 2005, polanya yang sama itu juga kau lakukan dan tingkatkan. Amin. Tingkatkan. Kalau keberhasilan di 2005, banyak keberhasilan kau peroleh. Karena kamu pada waktu itu di tahun 2005 bagus, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan bagus, sehingga kau dapatkan keberhasilan. Pola yang sama lakukan dan tingkatkan. Itu saran saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pada sidang Mang Inang. Ya. Jadi lupakan apa yang di belakang dan berlomba kepada satu tujuan, namanya panggilan surgawi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, perhatikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya memang ini 2006 baru kan? Tahun yang baru. Dan saya berharap, saya percaya. Dan mari kita sama-sama percaya, Mang Inang. Percaya kepada Tuhan. Ya. Bahwa tahun 2026 ini
memang tahun yang baru, maka doa kita, permohonan kita, pangiduata, tutuata, berkat-berkat yang baru, terutama bukan hanya fisik, finansial, terlalu kerdil kematian Yesus di kayu salib, kalau hanya untuk hal-hal yang finansial, yang fisik. Alkitab berkata, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jikalau dalam hidupmu ini saja kamu menaruh pengharapan kepada Kristus, kamulah orang yang paling malang dari segala makhluk ciptaan Tuhan. Jadi unang Holland untuk urusan keberhasilan ataupun kesuksesan secara fisik, yang harta benda, harta duniawi jangan. Keberhasilan yang paling kita rindukan, kita inginkan adalah itu tadi, memenuhi panggilan Tuhan, panggilan surgawi. Amin. Amin. Ya, mari kita lihat lagi saudaraku, ya, hal-hal yang baru yang sekarang sudah tumbuh kata Tuhan. Belumkah kamu mengetahuinya? Apa jawaban kita? Memang belum kami tahu Tuhan, karena ini masih sedang proses berjalan. Ada Tuhan mendokot, nggak dibotoh artinya keyakinan, diyakinkan Tuhan kita melalui firman-Nya. Nah, ubahin deh, nggak tumbuh, masih tumbuh amangina. Belum lagi nanti ya berakar, bertumbuh, berakar dan berbuah. Nah, ini 2026. Ya. Jadi hidup kita juga ada peningkatan. Rezeki kita pun ada peningkatan. Amin. Amin. Iya, harus gitu di dalam Tuhan. Ya. Bukankah tadi tema khotbah ini menemukan Tuhan dalam rutinitas yang kembali datang? Harus menemukan Tuhan. Ya. Terus lagi, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan. Dalam situasi ya pembuangan mereka ini. Artinya situasi yang sangat sulit, sepertinya memang tidak mungkin lagi bisa bangkit dan pulih. Tuhan hadir memberi firman-Nya kepada mereka. Tuhan berfirman, saudara berkata ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kamu cuma mikir yang mengenang. Tuhan sendiri yang melakukannya. Mau bangsa Israel dan nggak saya. Aku yang membuat jalan di padang gurun. Dan sudah pernah Tuhan lakukan kepada nenek moyang bangsa Israel. Yaitu siapa? Zaman Musa. Kan padang gurun itu, mereka waktu keluar dari perbudakan Mesir, sudah pernah Tuhan lakukan. Bayangkan namanya memang betul-betul padang gurun. Namo homan belum berdala di sini. Ailah sianari. Tapi apa yang Tuhan lakukan namanya supaya bangsa Israel ini bisa keluar sampai di tujuan yang dijanjikan Tuhan? Pada saat siang hari, Tuhan memberikan apa? Siapa yang tahu? Ayo, yang muda-mudi, apa yang Tuhan berikan? Waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, apa yang Tuhan berikan? Supaya sejuk. Tiang yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu mengenang. Songoni dah tok perjalanan minggulut tadi 2020 mau manginang. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Yang tidak mungkin menurut pikiranmu. Aku nggak dapat jodoh. Gimana aku dapat jodoh ya? Udah kuusahakannya 2025, tetap juga jong. Ini anak baru yang mandiur si rokat itu dina bawa, atau sebaliknya duli-duli ya berharap kepada anak baru. Begitu. Kayak mana lah ya? 2020 udah 2020 yang lalu ya memang gitu, udah usahakan enggak ada juga. Yang jangan 2020 juga gitu juga. Aku bilang sama kau,
Rahasianya, kau takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, nikmat, indah. Dijumpakan dengan laki-laki yang takut akan Tuhan. Akan dijumpakan seperti itu. Demikian juga yang lajang, dijumpakan dengan gadis-gadis yang juga takut akan Tuhan. Karena pada prinsipnya Tuhan sudah menciptakan manusia itu sepasang-sepasang. Begitu laki-laki lahir, sudah ada pasangannya. Begitu perempuan lahir, ada pasangannya laki-laki. Cuma sekarang kau belum menemukannya. 2026 kau akan temukan itu. Haleluya. Bagi yang merindukan jodoh 2026. Bagi yang ingin ekonominya semakin meningkat. Kemana? 2026 ini? Nggak jelas ini. Perkatakan yang baik, perkatakan yang positif. Kau kan di dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan ini. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Pikiri memang. Dengan iman kau pikir. Bukan dengan pikiran logikamu. Janji Tuhan, firman potong sonari. Kita sudah. Aku akan buat jalan di padang gurun. Benar Tuhan dunia dalam. Di situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu khotbah saya hari ini. Polanya. Menemukan Tuhan dalam rutinitas yang kembali datang. Temukan Tuhan. Dungi tambon nama dua kaunnya. Amin. Lului habuma harajau banua ginjang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tahun 2026 ini kita memang nggak tahu. Hari demi hari nggak tahu kita apa yang akan Tuhan perbuat. Yang kita tahu firman-Nya berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang penting Amangiran saya mau katakan kepada semua yang muda-mudi ini. Ya, takaran imanmu itu kau siapkan. Wadahmu kau siapkan masing-masing. Dengan iman takaranmu perbesar. Dengan pengetahuan juga takaranmu perbesar. Sama itu seperti misalnya datang hujan Amanginang. Datang hujan kita mau menampung air hujan yang turun dari langit. Ya, kalau memang ember kecilnya aku siapkan wadah untuk menampung air hujan itu. Ya udah itu aja yang dipenuhkan. Jangan kau mimpi mau mendapatkan air yang banyak, satu tangki apalah misalnya, tangki yang isi 15.000 liter. Sementara kau hanya siapkan satu ember doang. Ya sudah itu aja. Itu saja air hujan yang kau tampung. Karena wadahmu cuma segitu doang. Berkat Tuhan juga seperti itu, Amanah. Tergantung kapasitasmu, wadahmu. Contoh, Rasul Paulus, dia sekolah teologi. Dia murid Gamaliel di ruang Tiranus, kuliah. Maka hasilnya Amanginang setelah dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, masuk dalam pekerjaan Tuhan. Ya, karena kapasitasnya bagus, maka dia bisa menulis Alkitab 14 kitab. Iya, saudaraku. Beda dengan Rasul Petrus, seorang nelayan latar belakang aslinya. Nggak pernah sekolah. Memang sama-sama dipakai Tuhan. Ketika sudah dipanggil Tuhan, si Petrus, jadilah dia dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Tapi kemudian, pemakaian Tuhan terbatas. Dalam hal urusan misalnya menulis bagaimana pemakaian Tuhan dalam dunia, cuma 1 Petrus, 2 Petrus. Beda. Iman juga begitu, Amanginang. Ukuran imanmu, takaran imanmu juga kau kembangkan. Ketika takaran imanmu lebar, Tuhan siapkan juga, curahkan juga berkat Tuhan yang lebar, yang banyak. Yang terakhir, saudaraku, konsisten.
mengalahkan ya intensitas. Lakukan pekerjaanmu dengan konsisten. Bukan intensitas. Intensitas itu banyak. Tapi kau lakukan banyak, misalnya dalam hal doa. Ya. Ada orang berdoa sampai 2 jam. Banyak itu. Tapi ada orang berdoa cuma 5 menit. Tapi rutin. Tiap hari. Konsisten. 2 jam cuma sekali seminggu. Kutanya dulu amang ina, unang maju Tuhan juta sukunjo. Kamu maju sukun. Yang berdoa 5 menit setiap hari, tapi setiap hari. 5 menit terus. Konsisten dia. Dengan yang berdoa 2 jam, alis-alisa minggu, mangas-alisa bulan. Tetap continue. Itu maksudnya konsisten itu. Ya. Kalau melayani tetap setia bahasa Alkitabnya. Ya. Unang melayani, sonari, rajin. Kira-kira nanti bulan 3 dan rajin deh. Imago. Menjelang Desember aduh. Ya. Kan gitu, yang ibadah juga begitu. Di awal-awal ini, tahun baru, Natalan, tahun baru, datang. Sampai mungkin nanti Januari ini, masih datang. Udah Februari, tidak kelihatan lagi. Kayak gitu amanginanya. Harus konsisten. Nomor pacara, bola konsisten, dan sedas. Tuh kan? Lara bihadu kosowa. Ya. Nah, itu saja amanginang yang 3 poin ini yang menjadi renungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Salam. Shalom.